Sebelumnya, Menko Polhukam sudah mengatakan identitas dari hacker Bjorka sudah dikantongi. Bahkan hari ini Anda sudah dapat informasi bahwa seorang pemuda asal Madiun dikatakan atau diduga diamankan pemirsa dan diduga ia adalah Bjorka. Atau mungkin juga sebelumnya Anda pasti lihat di sosial media, ada seorang nama pemuda asal Cirebon pun sempat disangka seorang Bjorka, yakni Said Fikriansyah, yang nanti saya akan berbincang dengan beliau sesaat lagi. Itu akan menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Siapa sih Bjorka? Apakah dia benar-benar hacker? Ataukah jangan-jangan dia hanyalah sosok orang ahli teknologi masuk ke dalam dark web dan membeli transaksi data secara ilegal, pemirsa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam-malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir di sini Abah, Bapak Abimanyu sebagai pakar IT kita. Selamat malam, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam, selamat malam. Hari ini saya beruntung pemirsa, saya bisa berbincang dengan Said Fikriansyah yang sebelumnya sempat digeruduk netizen karena diduga adalah seorang Bjorka. Saya akan sapa ya. Said, selamat malam. Ya, selamat malam kembali. Ya, Said, saya turut bersimpati dengan serangan netizen kepada Anda, tapi bolehlah diceritakan awalnya gimana sih, kapan Said tahu bahwa banyak yang mention, banyak yang serang sosial media karena Said dikatakan ini Bjorka, ini hacker? Iya, dari awalnya itu karena si akun IG Volt itu nge-tag saya karena bahwa data si hacker ini, si Bjorka ini sama dengan saya, padahal data tersebut itu udah lama banget. Dan lalu saya upload kembali di situs yang baru. Dan mereka itu pada nuduh saya si Bjorka, padahal saya sendiri nggak tahu tuh yang namanya Bjorka itu siapa. Oke. Tapi Said tahu nggak aktivitas Bjorka yang memposting kebocoran data, doxing para pejabat negara, tahu? Kalau misalkan yang postingan itu tahu. Oke. Melihat dari sosial media, TikTok, segala macam. Jadi berarti kaget dong ya, tiba-tiba langsung nge-mention semua serang netizen ke Said sendiri. Berarti sampai di DM begitu ya? Yes. Ada yang berkata-kata kasar? Bukan kasar lagi, keluar semua. Oke. Said, saya penasaran kok bisa ya tiba-tiba Said ini disangka sebagai Bjorka. Boleh diceritakan profesi atau pekerjaan Said apa sih? Oh, kalau profesi pekerjaan itu biasanya saya ngedit. Masih belajar untuk tentang editan begitu. Oke. Ini pasti pertanyaan ya, karena ada sempat yang mengatakan nggak mungkin lah tanpa sebab seseorang disangkakan sebagai hacker. Pernah masuk ke situs dark web atau deep web nggak? Kalau masuk ke situs dark web itu nggak pernah sekali. Nggak pernah coba-coba juga ya? Nggak. Atau Soalnya pernah nggak searching masuk komunitas hacker ya cuman cari informasi aja, penasaran? Kalau misalkan masuk ke komunitas hacker gitu nggak juga. Searching tentang hacker atau apapun? Nggak pernah sama sekali masuk. Oke. Kalau aktivitas Said di sosial media ketika berselancar ini apa saja? Atau mungkin Said punya kecurigaan nggak? Atau mungkin jangan-jangan karena ini nih data saya bocor, mungkin game, komunitas tertentu, atau bagaimana? Kalau data saya mungkin bocor itu bukan karena komunitas tertentu atau apa gitu. Ya mungkin buat warga Indonesia paham sendirilah. Oke. Ini yang akan saya tanyakan kepada Abah. Ditahan dulu ya Said, saya masih akan banyak menggali informasi dari Said. Abah, kalau Abah melihatnya seperti apa? Kok bisa ya ada tiba-tiba Said yang nggak tahu ada apa-apa langsung dituding sebagai Bjorka? Atau jangan-jangan ada keterkaitan meskipun kecil sehingga kemudian ketika dirujuk transaksinya nyangkutnya ke Said? Saya pernah mengutarakan, selalu nggak bosan saya sampaikan ya kepada masyarakat juga bahwa yang namanya kalau ada kejadian seperti ini, selalu yang paling patut untuk dilakukan adalah melakukan apa? Banyak yang sudah hafal. Telisik, teliti, dan telusur. Jadi telisik dulu apa-apa saja yang pernah kejadiannya dan kemudian masing-masing diteliti untuk melakukan pembuktian ya, dan kemudian ditelusur. Betulkah itu aja dia dilakukan? Ya, nah jadi ada tracking dan tracing. Kita bicara kalau sampai seseorang, siapapun, ya nggak hanya saya saja, siapapun yang umpamanya mulai diarahkan bahwa dia adalah sebagai pelakunya, minimal harusnya ada 3 hal utama.
yaitu apa yang namanya, pertama koneksi, ya koneksi bukan teman tapi maksudnya konektivitasnya dia lakukan, dari mana sumbernya, karena ada yang namanya IP address itu semuanya bisa ketahuan titik-titiknya, plus semuanya se-Indonesia, semua akses semuanya dari media itu selalu ketahuan, ada identitasnya. Kemudian ada bukti. Bukti itu apa? Transaksional, di mana dia mentransmisikan sesuatu, di mana dia menyimpan sesuatu, di mana tanpa dia menunjukkan bahwa dia menyimpan sesuatu, tapi ada kelihatan, ada dia mengirim dan menerima konten tersebut dari pihak siapapun atau diambil dari manapun. Kemudian ada bukti transmisi. Ya, transmisi itu dia lakukan kemana, dia kirim kemana, mungkin mau lewat proxy, lewat dari mana. Tidak harus bahwa terbukti benar-benar dia dari titik A kepada titik B. Tetapi misalnya dari titik A, dari titik B itu kelihatan ada data ini yang ditampilkan sama dia. Tanpa dia langsung kepada titik B ini, dia bisa belok. Dia dari tempat lain dulu, namanya proxy, dari terlalu teknis ya. Tetapi intinya adalah dia belok dulu kemana. Tetapi kan datanya adalah ini saja. Kalau saya mau menampilkan cangkir di situ, saya harus mengirimkan cangkir dari sini juga hanya murni cangkir. Saya kirimkan kemana, kemudian ke sana. Nah, berarti identitas cangkir ini yang harus jalan terus. Nah, itu harus dibuktikan. Dengan itu semua pembuktiannya harusnya tidak gegabah sampai menunjuk ke seorang. Terkecuali bahwa hal ini sekarang baru mempunyai suatu bukti, salah satu di antara tiga itu, antara transmisi, koneksi, dan kemudian bukti, akhirnya sudah mulai langsung menuding misalnya. Ya bisa saja apabila itu terjadi kan nanti kemudian namanya juga dibersihkan ya. Tetapi paling tidak harusnya tim yang ditugaskan ini mengarahnya kepada sana lah. Oke, Abah, karena sempat ada, saya nggak tahu siapa dibalik dari Dark Tracker yang sempat membuka data bahwa Bjorka ini pernah bertransaksi pakai Bitcoin, beli data di dark web. Mungkin nggak sih bahwa ketika mungkin saya atau Said pernah bertransaksi lewat Bitcoin, keterkaitan itu yang kemudian jadi muncul nih gitu. Jadi merujuk kepada entah saya atau Said yang pernah bertransaksi Bitcoin karena Bjorka bertransaksi Bitcoin. Oke, semua bisa melakukan transaksi Bitcoin. Itu transaksional saja. Tetapi apa yang ditransaksikan? Transaksi terdiri dari tiga hal, ya adanya kesepakatan mengenai apa yang akan diterima dan kemudian diinginkan, kemudian ada penerimaan barangnya dan kemudian ada pengiriman pembayaran. Ya itu simple, bahkan dia kesukaan bertransaksi, tetapi hanya kecil aja datanya, ya itu juga suatu transaksi, tapi bukan itu menjadi bukti kuat kemudian itu yang menjadi dasarnya ini belum tentu. Saya penasaran Abah kepada Said ini, Said pernah nggak sih beli sesuatu di situs, entah itu data, pakai Bitcoin, pernah nggak ya? Kalau untuk pembelian Bitcoin segala macam itu paling untuk investasi doang jangka panjang. Tapi punya ya, investasi Bitcoin punya? Punya. Jual beli data, pernah ikut dalam jual beli data mungkin untuk hal yang positif gitu, pernah nggak? Nggak pernah kalau Nggak untuk pernah. beli data segala macam. Oke, ditahan dulu Said, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Abah, sebenarnya apa sih motif Bjorka ini sendiri? Biasanya kalau hacker itu motif utamanya adalah uang, tapi ada juga motif yang lainnya adalah untuk membuat sebuah kerusuhan secara global. Tapi untuk Bjorka ini apa? Karena ada statement dari dia yang bikin saya penasaran, ini demo cara baru. Sesaat